kalau ada yang membicarakan misalkan serang, mumpung belum dibuka. Jangan nanti kalau dibuka nanti ada pembicaraan. Ibu belum tahu ya mau jalan-jalan. Oh iya. Ya udah nanti belakangan aja soalnya udah masuk ini. Iya. Udah masuk aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha litasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum amalakum wa yaghfirakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma khairal hadisi kitabullah khairal hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat tangkah kaki ibu-ibu semuanya hadirin majelis taklim, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu yang setelah sudi melangkahkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hari talim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu kitab apa bu? Kitab apa bu? Kitab tauhid bu ya. Baik. Saya ngulas dari awal cuma sedikit aja, ibu jangan ditulis dulu bu ya. Ibu sambil saya tanya bu ya, ibu kalau orang yang amalnya baik bu ya, yaitu bu ya didatangkan apa bu, dihamparkan permadani bu ya. Allah memerintahkan kepada para malaikat itu menghamparkan permadani bagi orang yang amalnya baik bu ya. Kemudian pakaiannya juga dari surga gitu ya. Kemudian juga dibukakan pintu surga gitu bang ya. Nah itu siapa? Untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang yang berbuat baik bu ya. Kemudian juga didatangkan apa bu? Wewangian, katakanlah minyak wangi juga dari surga. Kemudian apa lagi? Kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang. Ya, nah itu untuk siapa bu? Untuk orang yang beramal baik bu ya. Untuk beramal baik bu ya. Itu pasti ini setelah dikubur gitu, itu maksudnya apa? Iya. Jadi masih mayit itu ya. Allah memerintahkan kepada malaikat bu ya untuk menghamparkan permadani gitu ya. Kemudian dibawakan kafannya dari surga gitu ya. Kemudian dibukakan pintu surga bu ya. Kemudian kuburannya diluaskan gitu. Gitu bu. Itu untuk orang yang beriman, beramal saleh bu ya. Kemudian untuk orang kafir apa bu? Untuk orang kafir itu bu ya, yaitu dibawakan apa bu? Dibawakan kain kafannya dari neraka gitu bu ya.
kemudian udah dibawain kabar dari neraka, kemudian apa Bu? Bawakan gada. Nanti dibawakan gada belakangan, belum bisa ini belakangan. Kemudian apa? Disempitkan. Nah, kuburannya disempitkan gitu Bu ya. Nah, itulah orang-orang yang beramal buruk Bu ya. Nah, kemudian dihamparkannya juga yaitu dari neraka itu Bu. Untuk orang yang berbuat buruk Bu ya. Paham Bu ya? Untuk orang yang berbuat buruk, kemudian juga di kuburnya nanti Ibu ya, itu apa namanya? Rongga badannya dijepit sampai kalau di pelajaran sampai bunyi krek gitu Bu ya. Saking apa? Saking dihimpitnya Bu ya. Saking dihimpitnya itu badan Bu ya. Sampai bunyi krek gitu ya. Kan tulang sama tulang kan pasti dihimpit kasih bunyi Bu ya. Krek gitu. Nah, itulah untuk orang-orang siapa Bu? Orang-orang yang beramal buruk gitu Bu ya. Itulah. Udah itu mengulas aja Bu ya. Nah sekarang tambahannya Bu ya. Nah baik Ibu, kemudian Ibu ya dibelenggu dalam keadaan buta Bu ya. Dibelenggu dalam, oh ini ditulis Bu, ini ditulis belum? Udah. Kapan? Kemarin Dalam udah. keadaan buta dan bisu. Oh udah. Dalam keadaan buta dan bisu. Maaf saya kirain belum. Baik ya. Jadi Ibu dibelenggu itu apa Bu? Diikat. Dalam keadaan bisu, dalam keadaan buta gitu Bu ya. Kemudian disediakan pemukul dari besi gitu ya. Kalau dulu mah kita bilangnya gada atau godok Bu ya. Nah, Ibu sekiranya pemukul itu dipukulkan Bu ya pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu ya. Besi itu Ibu gada atau godok Bu ya. Kalau Jawa godok Bu ya. Kalau di Sunda gada Bu ya. Itu sekali pukul Ibu ke gunung ya, yaitu hancur sampaikan seperti debu. Itu gunung gitu ya. Nah, bagaimana kalau dipukulkan ke manusia? Nah itu, jadi orang yang beramal buruk Bu ya nanti digada gitu Bu ya. Kalau umpamanya dipukulkan ke gunung aja itu gada bisa menjadi debu, itu gunung ya. Gitu. Baik Ibu ya. Kemudian dipukulkan Bu ya sehingga yaitu suaranya Bu ya didengar oleh semua makhluk. Nah jadi Ibu dipukulnya tentunya udah di ini ya, udah di kuburan Bu ya. Nah itu Ibu sekali pukul itu Bu ya hancur, dia menjerit Bu ya. Nah dia menjerit Bu ya. Kemudian didengar oleh semua makhluk Bu ya. Semua makhluk pasti mendengar kecuali apa Bu? Manusia dan jin. Ibu mana? Jin nggak denger ya? Jin dengar, jin dan manusia. Dia nggak dengar kan jin manusia. Iya, jin manusia nggak dengar. Jin juga nggak denger ya? Tapi Ibu makhluk yang lainnya semua mendengar itu ya. Itu jeritannya Ibu ya dapat didengar oleh semua makhluk Bu ya dari ujung timur hingga ujung barat Bu ya. Itu apa nama Ibu? Jeritannya atau teriakannya Bu ya, atau teriakannya gitu ya. Nah jadi dari ujung barat sampai ujung timur itu kedengeran gitu Bu ya. Kecuali yang tidak mendengar itu jin dan manusia. Semua makhluk mendengar gitu ya. Nah itulah orang-orang yang berbuat amal buruk Bu ya. Nah kemudian menjadi debu ya, kemudian ruhnya dikembalikan. Nah sampai itu Bu, udah itu sampai itu kan Bu ya. Nah udah. Ruhnya dikembalikan. Iya. Riwayat Abu Ya, udah itu Bu ya. Baik. Sampai itu. Udah jangan banyak ini ya. Jangan banyak apa? Jangan banyak jawab Bu ya. Jadi saya suka keliru gitu. Baik. Nah, sekarang Ibu dikembalikan ke ruhnya, ke jasadnya Bu ya. Jadi Ibu begitu dipukul hancur, nah dijadikan lagi, kemudian ruhnya dimasukkan lagi, terus begitu Bu ya. Untuk orang siapa? Orang yang berbuat buruk, beramal buruk Bu ya. Amal itu perbuatan Bu ya. Jadi kalau amal itu enggak pemahamannya baik Bu ya. Amal itu perbuatan itu
perbuatan buruk itu ya amal, yaitu amal buruk. Baik ya. Perbuatan baik juga ya amal, yaitu perbuatan baik gitu Bu ya. Jadi amal itu perbuatan ya Bu ya, bisa perbuatan buruk, bisa perbuatan baik gitu ya. Kalau kita maaf Bu ya, kadang-kadang kalau bilang amal itu serasanya perbuatan baik aja gitu ya. Tidak Bu ya. Amal itu perbuatan. Perbuatan itu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Makanya suka kotak amal, kotak perbaikan. Perbuatan apa? Perbuatan baik gitu ya. Kalau kotak di masjid Bu ya, tapi cuma amal doang kan, perbuatan doang kan. Kotak perbuatan. Iya. Dan kotak amal kan apa namanya artinya? Artinya kan kotak perbuatan kan. Ya udah dah. Emang udah umumnya kayak gitu kali Bu ya. Sebetulnya kotak amal berarti kotak perbuatan. Kayak duduk kayak dari taklim itu ya. Ya kalau ini dari taklim. Bukan taklim kayak duduk tapi taklim mana gitu. Taklim mana? Bukan taklim, kalau majelis. Kalau taklim dari dari majelis. majelis. Iya, majelis itu tempat duduk. Dari mana? Dari tempat duduk gitu Bu ya. Dari mana? Dari majelis. Oh, dari tempat duduk, atau tempat duduknya dari tempat duduk mana gitu Bu ya. Yang tahu yang ngomong Bu. Yang tahu yang ngomong. Tapi yang nanya nggak tahu dong. Iya. Dari majelis mana? Kalau yang umumnya juga majelis jarang tahu juga ya. Maksudnya majelis itu artinya tempat duduk kan jarang tahu juga. Taunya ya majelis taklim, Kalau pengajian. majelis itu taunya pengajian gitu. taunya Kan majelis itu duduk. Ya udah, kalau nggak ada terusannya ya majelis itu ya duduk gitu ya. Nah, kecuali ada terusannya taklim, duduk di tempat menuntut ilmu gitu. Kalau cuma majelis doang mah ya duduk, ya nggak tahu duduknya di mana. Di depan Bu Emi. Itu juga majelis ya Bu? Majelis itu. Iya. Tapi ada taklimnya kan? Di tempat Ada Bu Emi, taklimnya kan? Bu, di Oh, di tempat warung. iya, Bu Emi, ya Bu Emi, Bu ya duduk di warung itu namanya majelis. Iya, majelis. Tempat duduk Bu Emi. Kalau kan tempat Majelis itu tempat duduk. Iya, baik apa Bu? Itu apa ya tadi? Itu buat orang yang kafir itu kan digada, hancur, Iya. dikembalikan rohnya. Terus itu kalau yang orang solih itu enggak ya Bu, enggak digituin ya Bu. Ya ikut tadi dan iya kan ada dulu Aja masuk ke yang enggak. Kalau orang soleh mah udah Bu ya, pakaiannya dari surga, dihamparkan perdana dari surga, wangi-wangian dari surga. Ya udah diistirahatkan, tidur, diistirahatkan. Jadi namanya mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur. Nah, kalau yang kedua itu namanya mendapatkan azab kubur. Gitu Bu ya. Nah, kalau yang mendapat nikmat kubur orang yang beriman beramal soleh, orangnya baik Bu ya. Kalau beriman beramal soleh pasti baik Bu ya. Kalau beriman doang kagak baik, beramal soleh doang kagak baik. Tapi kalau beriman dan beramal soleh itu perbuatan itu namanya baik Bu ya. Nah, yaitu orang yang apa Bu? Orang yang dihamparkan permadani ya, kemudian kapannya dari surga, diberikan wewangian dari surga, kemudian kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Itu untuk orang beriman dan beramal soleh ya. Nah, di situ Ibu istirahat, dapat nikmat kubur. Kemudian pintu surganya dibuka Bu ya. Jadi belum masuk ke surga tapi udah ngeliat pintu surga. Tapi kalau orang yang buruk amalnya Bu ya, dibuka juga pintunya, pintu neraka. Jadi setiap hari melihat pintu neraka. Jelas Ibu ya? Kalau yang meninggal di tanah suci udah pasti diampunin ya Bu. Gini Bu ya, gini Bu ya, coba Ibu dengerin Bu ya. Ibu yang meninggal di tanah Mekah, tanah Madinah, kemudian meninggal malam Jumat, ya udah itu aja. Tapi urusan yang lainnya tetap ada, apalagi urusan dengan manusia, urusan utang piutang tidak bisa terhapus. Tidak Bu ya. harus berurusan sama Iyalah, ada urusannya. Iya, ada perhitungan. Enggak menghapus semua kesalahan dia. Urusan sama manusia ya tetap nanti ada hisabnya di sana gitu ya. Ada hisabnya di sana gitu ya. Ada perhitungannya gitu tapi ya. kan masalah di
enggak tuh nikmat kubur atau siksa kubur enggak? Ya sekarang urusan manusianya udah beres belum? Dibereskan dulu dengan urusan manusianya. Gitu Bu ya. Kalau sekarang gini Bu ya. Saya walaupun ini udah sering disampaikan Bu ya. Ibu ada seseorang tetangganya Qatadah Bu ya meninggal. Tunggu dulu biar dijelasin dulu nih. Udah. Ya, udah dulu. Nah, jadi tetangganya Qatadah itu meninggal. Nah, dia tuh punya utang 2 dinar. Nah, begitu meninggal, Qatadah itu datang ke Rasulullah, minta disalatin gitu sih tetangganya itu gitu ya. Kemudian Rasulullah datang, ditanya, ini punya utang tetangganya Qatadah. Iya punya utang 2 dinar. Nah, tuh Rasulullah tuh nggak mau itu Bu, nggak mau nyolatin. Rasulullah balik lagi ke rumahnya gitu ya. Nah setelah Rasulullah balik lagi ke rumahnya, itu Qatadah itu datang lagi ke Rasulullah, tolong disolatin. Kata Rasulullah, kalau ada yang nanggung hutangnya, ya mau disolatin. Nah terus kata Qatadah, aku yang nanggung hutangnya ya Rasulullah. Nah akhirnya Rasulullah itu menyolatkan. Nah setelah menyolatkan, Qatadah itu nggak langsung bayar ibu utangnya, ya. 2 hari ya Qatadah baru bayar. Itu si mayit itu Bu ya, itu masih kepanasan itu di kuburnya Bu ya. 2 hari itu. Kenapa? Karena janji Qatadah belum dilaksanakan, belum dibayar. Paham ya? Ibu, tar dulu satu dulu. Mas ini saya belum selesai Bu ya. Ibu 2 dinar itu berapa? 8 gram lebih, 8 gram setengah, 8 gram 4 lah. Gitu. 8 gram 4 ya. 8 gram mas 8,4 lah, nggak sampai 8 gram setengah. Itu utangnya 2 dinar. Bagaimana kalau utangnya sampai berdinar-dinar gitu Bu ya. Jadi urusan yang lain-lainnya tetap Bu ya, tetap tidak terhapus Bu ya, enak amat gitu Bu ya. Nah seperti contoh gini Bu ya, contoh lagi Bu ya, umpamanya ada yang zina ya, zina kan dirajam, udah dirajam mati, ya udah yang dihapuskan dosanya hanya dosa zina gitu Bu ya. Dosa yang lainnya tetap di apa namanya, iya tetap diberhitung, tetap dihisab gitu Bu ya, begitu. Jadi enggak semuanya terus udah dirajam gitu ya, semua dosanya hapus ya, enggak ya. Jadi yang hapus hanya dosa zina ya. Jadi kan udah disiksa tuh di dunia dengan rajam. Nah jadi di akhiratnya nggak disiksa lagi, karena Allah tidak akan menyiksa hambanya 2 kali. Kenapa? Kan udah disiksa di dunia gitu. Jadi dengan rajam itu Bu ya menghapuskan dosa zina gitu Bu ya. Hanya dosa zina, dosa yang lainnya tetap ada perhitungannya, tetap ada hisabnya begitu Bu ya. Jadi orang mau mati di Madinah, mau mati di Mekah, mau mati malam Jumat, urusan sama orang harus diberesin. Enggak diberesin ya kayak tadi tetangganya Qatadah 2 hari baru dibayarin sama Qatadah, ya 2 hari itu kepanasan mayitnya. Paham tuh Bu ya? Hati-hati dengan hutang. Hati-hati dengan urusan manusia, urusan manusia. Kalau hutangnya hutang omongan gimana tuh Bu? Misalnya Jangan berarti kalau hutang omongan. iya. Iya, kalau hutang omongan jangan sih kan? Kan dia umpama nih yang tukang mengerjakan apa itu ya, pokoknya surat-surat gitu. Tapi suratnya belum beres gitu. Ya itu juga sama aja ya Bu ya, nanti Ya kita sama. ya. Utang piutangnya urusannya belum beres. Gitu Bu ya. Belum beres. Ya sama. Iya. Sebab zolim itu Bu ya. Sama dengan penipuan Bu ya. Sama dengan penipuan. Misalnya kayak Iya. itu yang tukang ngurus-ngurus surat-surat. Iya, makanya hati-hati Ibu ya. Gitu, apa gitu. Iya, harus diselesaikan dulu Bu ya. Kalau belum selesai, belum beres, ya tetap Bu ya. Masih ada apa? Masih ada hisab, masih ada tanggungan gitu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi Ibu, hati-hati dengan milik orang. Janji. Iya. Hati-hati dengan milik orang. Ya, milik orang Ibu, nih 1 batang jarum aja Bu. Kalau belum punyanya, bukan punyanya sendiri, tapi dimiliki ini sebatang jarum, itu nanti ngedakwah Bu di hari kiamat. Jangan dikira Bu ya. Apalagi
sampai emas sekian gitu Bu ya. Sampai ribuan. Gitu. Paham tuh Bu ya? Begitu. Itu hanya sebatang jarum gitu ya. Jadi jarum nanti ngedakwa, ini aku jarum ini bukan punya dia gitu Bu ya, punya yang lain gitu. Ulangin sekarang. Bisa Gitu, ngulangin itu kan ya? nah jadi Ibu hati-hati dengan milik orang ya, hati-hati dengan milik orang. Kalau ada urusan dengan orang harus seperti beresin Selesaikan ya. gitu ya. Umpamanya nih tanah Bu ya, tanah sejengkal aja Bu ya, tanah sejengkal kalau belum diberesin Ibu ya, umpamanya tanah orang ke bawah sama kita sejengkal Bu ya, dia matinya di Mekah, matinya di Madinah, matinya malam Jumat. Tapi ada urusan Bu ya dengan orang satu jengkal tanah aja Bu ya, tetap itu dikalungkan 7 lapis bumi ya dari tanah sejengkal. Itu Bu ya. Jadi sekarang kalau mau saya balikin, lah emang Abu Jahal meninggal di mana? Mekah. Ya memang Kan orang bukan juga. makanya. Terus siapa lagi? Abu Jahal, terus Abu Lahab. Emang dikuburnya di mana? Mekah. Apa dia masuk surga? Kuburannya aja ditimpukin menurut batunya sebunduk gede banget. Paham Bu ya? Jadi Ibu hati-hati Bu ya, urusan dengan manusia harus diberesin Bu ya. Satu batang jarum aja kalau itu bukan punya kita, pulangin. Apalagi sampai berjut-jut, belas-belas jut 10 tahun yang lalu ya. Itu waktu itu Bu, emas 10 tahun yang lalu, emas itu paling 300.000 waktu itu Bu ya. Udah sampai situ aja Bu ya. Jadi Ibu jangan sampai meninggal Ibu punya urusan sama orang. Paham tuh Bu ya? Jangan punya urusan sama orang, jangan punya salah sama orang. Jangan punya ya begitu Bu ya. Jangan punya utang piutang. Kalau punya utang piutang bilang sama anaknya, sama ahli warisnya gitu ya, biar ahli warisnya ngelunasin gitu Bu ya. Jangan datang-datang nyalah-nyalahin. Kalau punya utang segera. Iya. Udah datang bukannya minta maaf malah nyalahin. Ya. Udah Bu ya, ingat Bu ya. Udah segitu aja Ibu, nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting diri kita sendiri Bu ya, dijaga Bu ya. Nah, sebab kalau masih urusan sama orang, apalagi utang piutang, itu Ibu ya, dikuburnya itu kepanasan ya. Selama utangnya belum dibayar. Seperti tadi cerita siapa? Cerita tetangganya kota ada. Udah. Ibu apa? Nggak ada yang ingat kali Bu? Kumaha? Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Kalau nggak ingat Datang kok ka dia. Anaknya indungna. Sorenya itu ya nggak ngeliat. Kudunya ya. Iya. Tapinya nyalahin saya. Oh, ya Allah. Dia nyalahin saya. Kok gitu? Nyalahin Yang saya. cewek. Tiga nyalahin saya, 3 poin nyalahin saya. 3 poin nyalahin saya. Udah 3 poin nyalahin saya Bu ya. Berarti nggak dibayar. Orang udah nyalahin ibu, nggak bakalan dibayar. Ya saya mah gini, kalau umpamanya dibayar Bu, saya juga pasti diinfakkan Bu ya. Kalau dibayar saya pasti diinfak. Saya mah Bu punya uang ditampung Bu ya. Tabung mana? Tabung untuk akhirat gitu Bu. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Itu tabungan ibu dia. Baik, udah Bu ya. Nah sekarang Ibu ini penting Bu ya, penting untuk Ibu pengetahuan Bu ya. Nah, sebab ini Ibu, pelajaran ini bukan pelajaran yang istilahnya yang apa? nyantai. Bukan pelajaran ese-ese apa abal-abal. Nih kalimat ini Bu ya, kalimat ini bukan pelajaran abal-abal Bu ya. Makanya Ibu harus didengerin Bu ya. Iya. Baik Ibu ya. Ini ditulis Bu. Tulis. Nah, ya. Apabila dikatakan kepadamu, saya nih nanya pada ibu-ibu umpamanya gitu Bu ya, Apabila dikatakan kepadamu apakah Al-Qur'ani itu wahyu yang diturunkan ataukah makhluk? Ibu harus tahu Ibu. Apa Bu?
turunkan, apakah yang turunkan itu wahyu itu betul? Apakah Al-Quran itu wahyu atau makhluk? Nah ini ya pelajaran abal-abal Ibu, pelajaran orang kuliahan ini Bu ya. Apakah Al-Quran itu Wahyu atau makhluk? wahyu Atau makhluk? atau Makhluk. Dah sampai situ Bu ya, sampai situ. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Ibu, Al-Quran itu wahyu atau makhluk? Wahyu. Wahyu, iya betul ya. Allah. Nah, kenapa wahyu? Karena memang Perkataan. kata-kata Iya. Allah. Nah sekarang Kata ibu bisa mengatakan itu wahyu gitu ya. Tapi kan belum tahu dalilnya kan? Iya. Nah sekarang harus tahu dalilnya, gitu Bu ya. Nah dalilnya saya sampaikan Bu ya, yaitu Ibu surat dalilnya ditulis ya Bu ya. ya dalilnya lah Bu, Dalilnya surat apa Bu? Al-Insan Bu ya, ayat 23. Al-Insan ayat 23. Nah jadi sekarang Ibu, kalau Ibu bilang ada yang nanya Al-Quran itu makhluk apa wahyu gitu ya, Ibu jawab wahyu, tapi harus bisa nunjukin dalilnya gitu. surat Al-Insan. Al-Insan ayat 23. Iya, Al-Insan ayat 23. Udah sekarang Ibu tadi udah tahu dong, udah jawabannya. Iya. Nah, Al-Quran wahyu apa makhluk? Wahyu. Nah, sebab Ibu yang namanya keadaan ini Bu ya, hanya ada dua Bu ya, hanya ada makhluk dan kholik Bu ya. Nah, kholik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Udah cuma dua itu. Nah, berarti Al-Quran itu apa Bu? Wahyu. Wahyu Bu ya. Nah, sekarang mana dalilnya? Kan itu. Surat Al-Insan. Nah, yaitu surat Al-Insan ayat 23. Apa bunyinya? Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Itu mah gak usah ditulis Ibu, nanti Ibu tinggal. Ya udah artinya Bu ya. Ya. Sesungguhnya kami, di sini kami Allah ya, telah menurunkan Al-Quran kepadamunya itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur. Berarti kan diturunkan kan? Iya, ya. Al-Quran itu diturunkan kan? Al-Quran itu kan perkataan Allah kan? Wahyu kan? Nah, diturunkan ya. Nah, diturunkan dari mana? Sesungguhnya kami Telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Kepadamunya di sini kurung Nabi Muhammad ya. telah menurunkan Al-Quran kepadamu munya di sini Nabi Muhammad, kurung aja Muhammad, nanti munya Ibu bingung munya siapa kalau nggak dijelasin. Munya tanda kurungnya bukan ditulis, kurung buka, kurung tutup gitu Bu ya, kurung Muhammad tutup gitu, jangan ditulis tanda kurung ya Neng. Jelas Ibu? Udah sesat dengan berangsur-angsur. Nah ini dalilnya, dalil apa? Dalil bahwa Al-Quran itu wahyu gitu. Paham tuh Bu ya? Bukan makhluk. Nah kan ini kan ini makhluk. Kan Ibu kan kesini kan? Kan kesini kan ke Al-Quran kan ada ini makhluk kan ya? Nah, tapi isinya apa Bu? Wahyu gitu ya. Paham tuh Bu ya? Itu kan ada buktinya. Berarti kalau ada buktinya makhluk dong. Tidak Bu ya. Isinya tetap wahyu. Makhluk itu apanya Bu? Bedanya gitu. Kertasnya. Paham tuh Bu ya? Jelas. Ini pelajaran orang ini loh Bu. Pelajaran orang kuliah loh Bu. Udah jelas Ibu ya. Nah jadi Ibu, sesungguhnya kami di sini Allah telah menurunkan Al-Quran. Turun kan Al-Quran? Kalau turun dari mana Ibu? Dari langit. Kalau turun dari langit kan? Yang menurunkannya siapa? Allah. Berarti Allahnya di mana? Ada di atas. Di atas mana? Atas arus. Iya, gampang kan Ibu? Iya. Tapi kekeh aja itu di YouTube masih aja Allah di mana-mana, Allah di mana-mana, Allah di mana-mana. Gitu. Kalau saya selalu kalau ketemu masalah tentang Allah Bu ya, kan dikait-kaitkannya kan tetap kalau
turun dari langit, berarti turunnya yang menurunkan kan Allah kan? Allahnya ada di mana? Berarti Allahnya di langit kan? Kalau Allahnya ada di mana-mana, gimana cara nurunkan? Berantakan. Ya, tapi banyak masih kekeh Bu ya. Walaupun banyak dalilnya kalau Allah itu ada di langit, tapi Bu ya, kekeh Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak bertempat gitu. Jelas Ibu ya. Kalau nggak belajar kitab tauhid Bu ya, nggak akan ketemu ini. Ya. Kalau nggak belajar kitab tauhid tidak akan ketemu gitu ayat ini Bu ya. Jelas Ibu ya. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkan kan kepada mumunya siapa? Nabi Muhammad ya, dengan berangsur-angsur. Berangsur-angsurnya itu dari langit bumi Bu ya, lagi langit pertama. Kalau dari langit ketujuh Lauhil Mahfuz ke langit pertama, langit bumi Bu ya, itu 22 hari. Yang bawanya itu para malaikat ya, yang suci. Ketemu lagi kan ayat itu kan Bu ya. Mau dibuka lagi nggak ayatnya? Enggak kan, udah sering Bu ya. Ayat apa Bu? Al-Waqiah 78. 75 dulu Neng. 75 sampai 78. 179. Kalau cuma dibaca 79 aja susah untuk enggak nyambung, susah untuk memaknakan itu apa? Mengartikan. Iya, susah untuk mengartikan, susah untuk dipahami ya. Susah untuk dipahami. Mudah untuk dipahami dari ayat 75 bacanya, dari ayat 75 ke 79 baru bisa ketemu ya, baru bisa ketemu. Paham tuh ya? Kalau enggak dari ayat 75 ujug-ujug aja ke situ bingung gitu Bu ya, pemahamannya seperti apa. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Baik, di sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau enggak saya lanjut. Insya Allah jelas Bu ya? Insya Allah jelas. Baik. Jadi Ibu, ini di mana-mana juga kalau orang yang nggak belajar kitab tauhid seperti ini Bu ya, bilangnya Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena emang ada buktinya, ada ciptaannya gitu ya, ada bendanya gitu Bu ya. Kita belajar kitab tauhid, kita tahu Bu ya, kalau Al-Quran itu wahyu Bu ya, isinya wahyu yang diturunkan kan ya, yang diturunkan kan, jelas Ibu ya. Baik, nah kemudian Ibu ada lagi Bu ya, dalilnya Bu ya, dalilnya itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Bu ya. Itu surat Al-Hijr Bu ya. Al-Hijr ayat 9 Bu ya. Tapi kan ini beda ini pelajarannya Neng. Beda lagi pelajarannya. Al-Hijr ayat 9 ya. Ibu apa dong? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu Allah yang menurunkan dan Allah juga lah yang apa Bu? Yang Menjaganya Bu ya. Cuma satu ayat Ibu ya. Kan 2 ayat sama tadi Neng. Iya maksudnya ini yang Iya, ya. Al-Quran itu Allah yang apa Bu? yang menurunkan dan yang akan menjaganya. Yaitu Mama tadi sesungguhnya kamilah, di sini kaminya Allah ya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, turunkan sama tadi surat Al-Insan kan, turun nggak? Turun dari mana? Dari langit. Turunnya dari siapa? Allahnya di mana? atas langit. Nah makanya Ibu ya, Ibu tuh maaf Bu ya, Ibu tuh kalau nonton di YouTube Ibu ya, kalau nggak ada yang ngejelasin, Ibu akan ikutin dan bingung sendiri akan ikutin. Kalau belajar begini kan udah jelas Allah itu ada di langit kan. Orang Al-Quran diturunkan dari langit, yang menurunkan Al-Quran kan Allahnya berarti di langit. Hasok, ayo Ibu masih kekeh kalau Allah di mana-mana? Masih kekeh enggak? Kekeh mereka kekeh?
ya. Kekeh mereka kekeh, Allah itu di mana? Di mana-mana gitu ya. Kalau kita belajar Bu ya, belajar tentang kitab tauhid Bu ya, Allah itu air di mana? Di langit. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dari langit. Sedangkan yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah, berarti Allahnya di langit. Jelas Bu ya. Yang menjaganya juga sampai akhir hayat ya Bu ya, sampai hari kiamat gitu ya Bu ya. Ya saya nggak bisa nambah-nambahin Bu ya. Cuman sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, kan? Ya. Ini dalil apa Bu? Dalil yaitu Al-Qur'an itu wahyu. Dalilnya Bu ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kami di sini Allah juga ya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah juga yang memeliharanya, yang menjaganya, gitu Bu ya. Nah, itu Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an Bu ya. Maaf yang saya dapat cerita Bu ya. Kalau nih Al-Qur'an nih udah rapih gitu satu Qur'an. Kan itu kan diteliti Bu ya. Nah, ada kekurangan aja satu huruf Bu ya. Itu bukannya dibenerin gitu ya. Nah, tapi malah nggak boleh beredar. Gitu Bu ya. Yang saya dapat pelajaran Bu ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi Al-Qur'an itu kurang satu huruf aja Ibu bisa ketahuan gitu Bu ya. Dan tidak boleh dipakai gitu ya. Jadi Allah lah yang memeliharanya atau Allah lah yang menjaganya. Apa? Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kitab wahyu ya, yang diturunkan oleh Allah dari langit. Untuk apa Al-Qur'an? Untuk pembeda ya, salah satunya aja. Pembeda apa? Pembeda yang baik dan yang buruk ya. Kemudian pembeda apa lagi? Pembeda yang hak dan pembeda yang batil. Apa lagi? Pembeda apa lagi? Pembeda bid'ah dan pembeda sunnah. Pembeda syirik dan pembeda tauhid. Gitu. Pembeda haram dan pembeda halal. Itu pembeda Al-Qur'an itu Bu ya. Nah, jadi jelas ya. Al-Qur'an mengatakan haram ya haram, Al-Qur'an mengatakan halal ya halal gitu Bu ya. Nah, pembeda. Jadi membedakan yang halal dan yang haram, membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, makanya belajar Al-Qur'annya harus dikaji gitu ya. Harus dikaji, harus dipelajari gitu Bu ya. Dengan apa? Dengan detail lah. Jangan cuma dibaca doang, kagak ngerti dibaca doang. Harus dijelasin seperti ini. Kadang-kadang udah dijelasin seperti ini, kalau ditulis Ibu lupa, bisa lihat tulisan. Tapi kalau Ibu nggak nulis lupa, ya udah kagak dapet apa-apa, hilang, kagak dapet ilmu gitu ya. Tapi kalau ditulis terus Ibu lupa, bisa ngeliat tulisan, ya, itu ya. Kan, oh ada yang nanya nih, itu Al-Qur'an tuh wahyu apa makhluk sih? Oh saya ingat, ingat lihat catatannya, mana dalilnya? Itu dalilnya itu apa Bu? Al-Hijr ayat 9 dan Al-Insan ayat 23 gitu Bu ya. Jadi kita belajar pinter Bu. Supaya apa belajar pinter? Jangan dibodohin orang Bu ya. Iya, belajar pinter jangan dibodohin orang. Kalau Ibu nggak belajar, kata orang gini kata orang gini kata orang gini kan gitu kan. Kalau nggak belajar kan gitu. Ibu kata orang Allah ada di mana-mana aja kan kenapa ya, orang yang menyampaikannya juga orang yang pintar-pintar ya, yang berderet titel-titelnya kan itu ya. Ya Ibu kan kan gitu kan. Kayak gini Bu, yang apa namanya itu yang bid'ah itu ya. Maksudnya kalau kita kan nggak pakai, emang kenapa nggak pakai gitu kan ya. Ya kan bid'ah gitu. Terus kata dia tuh gini, apa namanya itu, kalau yang nggak pakai kan membid'ahkan yang pakai gitu kan. Iya. Ya terus maunya diapain? Kita tidak membidahkan orang yang pakai, kita membidahkan itu perbuatannya. Iya, maksudnya. Jelas Ibu ya? Kita tidak membidahkan manusia, tapi kita membidahkan perbuatan. Iya, Itu Bu ya. perbuatannya ya Bu ya. Ya iyalah. Terus katanya harusnya disebutnya apa katanya? Kata saya kan gitu kan. Harusnya disebutnya apa kalau enggak itu? Ya muamalah katanya gitu. Kok muamalah? Maksudnya kayak perayaan itu Bu, katanya gitu kan sama kayak muamalah gitu. Nggak tahu lah kata saya.
Jadi harus bisa jawab ibu ya, harus Iya. bisa jawab bu Kan ya. kata saya kan Hmm. kalau Kan ya ibu itu- belajar, masa Iya. belajar nggak bisa jawab? Iya gitu maksudnya kan kalau untuk yang pakai kan dia mah nggak pakai gitu misalkan ya tahlilan itu bu yang meninggal tahlilan tuh dia mah nggak pakai gitu. Terus kalau untuk yang pakai mengatakan ke yang pakai dia mah nggak pakai, tapi kalau yang nggak pakai mengatakan dia yang pakai kan bid'ah gitu katanya gitu. Lah terus apa kalau nggak bid'ah gitu ya kan? Iya. Katanya muamalah. Nah, Muamalah itu apa? muamalah katanya bid'ah itu kan kalau Apa? ini kan nggak Saya- mengatasnamakan Saya tanya syariat, Ulil, apa katanya. muamalah Lil? Perbuatan, Perbuatan apa? perbuatan, ya perbuatan. yang di- Apa aja bu? Ya ada yang baik, Ya. ada yang Iya, buruk gitu. kan. Sama Iya. Muamalah. kayak amal. Muamalah itu yang dikerjakan oleh ibu ada contohnya enggak, ada perintahnya enggak gitu aja, ada dalilnya enggak. Iya, iya, saya juga udah ngomong gitu. Ya, iya. Makanya, Muamalah itu kan perbuatan. Ya. Nah, muamalah itu ada enggak contohnya, ada enggak perintahnya, ada enggak dalilnya. ya udah jelas nggak ada gitu. Ya udah. Nah, itu nah. Bilangnya nggak tahu lah bilang gitu aja. Udah. Berdoa sama Iya. mereka mah nggak ada habisnya. Gitu. Pengen menang mulu. Bu, saya menyampaikan pakai dalil, gitu Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Saya menyampaikan pakai dalil. Kecuali kalau saya ngomong aja tapi nggak disampaikan dalilnya. Apa itu tuh Bu Ijang ngomong apa? Dari mana? Ngarang sendiri? Ya enggak lah. Begitu ya. Makanya dijelasin dengan dalil. Ya. Jadi Al-Quran itu apa Bu? Pembeda Bu ya. Pembeda. Salah satunya Bu. Nama-nama Al-Quran itu ada 65 Bu ya. Nah, tapi yang kita ingat, yang kita biasa-biasa aja ya, yang biasa-biasa kita pahami Bu ya. Gitu. Jelas sih Bu ya. Nah, jadi pembeda, untuk membedakan apa? Yang hak, yang batil, yang haram, yang halal, yang baik, yang buruk, yang jelek, yang apa lagi? Ya gitu Bu ya, pembeda Bu ya. Nah, makanya harus apa? Harus dikaji gitu Bu ya, supaya tahu. Dan batil tuh bang. Kumaha. Udah jelas Ibu? Ya. Jadi apa Bu? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan yang memeliharanya juga Allah, yang menjaganya juga Allah. Paham tuh Bu ya? Tapi di situ nggak ada penjelasannya sampai akhir dunia ini gitu enggak ya Bu ya? Maksudnya Allah menjaganya itu nggak sampai kiamat gitu apa gimana? Ya selama ada, ya selama ada, nggak mungkin nggak dijaga. Ya selama ada. Masih ada dunia dan Masih isinya. ada. Iya. Oh, iya. Berarti sampai akhir hayat. Iya, Akhir hayat gitu, Bu, maksudnya ya. kiamat gitu. Baik. Ya, gini aja Bu, walaupun gak dijelaskan seperti itu, udah bilang Allah yang menjaganya, ya udah kita percaya Allah yang menjaganya sampai kapanpun. Sampai gitu. kapan. Iya, sampai Nggak kapan. usah kita menafsirkan sampai kapan ya, nggak usah gitu. Ya, kalau umpamanya nanti ada Bu ya, sampai kapan, yaitu tentang belajar katakanlah, sampai kapan? Iya. Ya sampai mati. Sampai mati ya berarti Ya, kita gitu. aja belajar kalau dulu sampai mati. Ya, utulubul ilma min ahdi ila lahdi gitu Bu ya. Kalau nanyanya tentang beramal. Nah, sekarang gini, ada orang Bu ya, udah tingkatnya tinggi, kalau udah tingkat tinggi katanya itu udah enggak menjalankan syariat juga nggak apa-apa gitu. Enggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa, enggak menjalankan syariat Islam juga nggak apa-apa karena udah tingkatan tinggi. Ibu kan sering baca juga kan di YouTube kan ada kan, gitu. Enggak. Nabi Muhammad aja sampai meninggal juga tetap sholat gitu. Terus ya Ngapain maaf, itu, ya, Bu? apalagi kita manusia ngapain? ya. Apanya? Maksudnya ya itu kan ilmunya sampai tinggi nih. Terus nggak ngapa-ngapain terus ngapain? Ya kan ilmunya udah tinggi. Ilmunya Ya, nggak ada iya. makan berarti. Nah, terus ada Bu ya, orang yang telanjang badan, telanjang kaki gitu ya. Itu bilangnya wali. Jadi kalau wali itu udah enggak menjalankan syariat lagi gitu ya. Enggak sholat, enggak puasa itu Bu ya. Nah, jadi kan mereka bilang apa? Wali apa? Wali mukmin. Wali majdud apa? Majdum Wali gemblong. gitu. Hah? Majdum. 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 Udah. Nah, jadi Ibu, kalau mereka
Bukan saya yang bilang ya. Jadi kalau orang udah majnub, majdub? Majnun. Bukan, majnub gitu ya. Jadi itu sudah sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menjalankan syariat agama gitu. Begitu Bu ya. Itu kata mereka. Tapi kalau Tapi memang iya juga sih Bu, orang udah gila. Ada kewajiban benar itu. tapi mereka bilang wali. Ya kan? Tapi mereka bilang wah wali. Nah terus ibu ngedengar seperti itu karena saya suka cerita orang pintar gitu Bu ya. Ibu percaya? Enggak lah. Kenapa? Udah Karena belajar. Kalau yang nggak kalau yang nggak belajar seperti ini masih banyak yang percaya Bu, walaupun itu orang pintar. Ya, walaupun itu orang pintar masih percaya kalau dia itu sudah tidak ada kewajiban itu menjalankan syariat agama gitu Bu ya, karena tingkatannya udah tinggi gitu. Ya itu Bu, kayak itu orang itu tahu apa aja gitu ya. Cuman tahu aja ya Bu, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya Allah alam atau enggak apa ingat Itu enggak. ilmunya berarti mubajir itu deh ilmunya. Enggak diamalkan Baik. lagi. Iya kalau tuh tadi apa bilang tuh Mama Bu Endang. Apa saya? Ya iya. Lah kalau udah kayak gitu gimana mau sholat gimana? Ya iya. Emang itu yang udah yang pada orang kayak begitu yang dibilang wali. Ibu sampai mana tadi Bu? Sampai gimbal kata saya. Rokok kata saya. Iya. Ini dibilang itu orang Itu wali, Ibu. Itu wali, Ibu ya. Iya, emang orang pintar Bu, soalnya kalau ditanya apa-apa bisa. bisa gitu. ya kan ngaco Bi- dia namanya ya orang. bisa ya bisa kalau pas lagi inget ya sama aja yang orang-orang yang itu ditanya kadang-kadang benar kadang-kadang enggak. Iya. Ya gitu. Sampai mana Bu? Sampai innalillah nunazala dzikra ya Bu ya. Wa innalillah lahafizun Bu ya. Sampai situ dulu Ibu karena waktu juga sudah memisahkan kita. Cuma agak sini. Ini saya tutup dulu Bu ya. Nanti baru bilang pergi Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat Bu ya.